Pertemuan itu hanya sebatas teman lama atau seorang mantan murid yang memberikan dukungan pada gurunya. Namun, seiring waktu, ada benih-benih perasaan baru yang tumbuh, lebih dewasa, lebih matang, dan tanpa batasan yang dulu pernah ada. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Mentari pagi menyelinap malu-malu di balik tirai kelas 12 IPA 2, membiarkan bias cahayanya menari di antara deretan meja dan kursi. Di sana, di barisan ketiga dari depan, duduklah Salma, gadis remaja dengan seragam putih abu-abu yang sedikit kebesaran di bahunya yang ramping. Hari-harinya di SMA Angkasa berjalan biasa saja, monoton bahkan, hingga sosok itu hadir di semester akhir. Dia adalah Pak Aditya, guru sejarah baru yang menggantikan Bu Lastri yang cuti melahirkan. Usianya mungkin akhir 20-an, dengan rambut hitam legam yang selalu tertata rapi, kacamata bertengger elegan di hidungnya, dan senyum tipis yang entah mengapa selalu berhasil menarik perhatian Salma. Caranya mengajar berbeda, tidak hanya sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menanamkan jiwa dari setiap peristiwa masa lalu. Kelas yang tadinya membosankan kini menjadi sangat dinanti. Salma selalu berusaha duduk di posisi yang paling strategis. Matanya tak pernah lepas dari gerak-gerik Pak Aditya. Ia mulai menghafal kebiasaan kecil sang guru. Cara ia memegang kapur, intonasi suaranya saat menjelaskan hal penting, bahkan kerutan samar di dahinya saat sedang berpikir keras. Perasaan itu tumbuh perlahan, setenang embun pagi yang menetes di dedaunan, namun semakin lama semakin membesar, memenuhi relung hati Salma. Ia tahu ini tidak benar. Ia tahu Pak Aditya sudah dewasa, seorang guru, dan yang paling penting, sudah menikah. Cincin perak yang melingkar di jari manis Pak Aditya selalu menjadi pengingat yang menyakitkan. Namun, hati Salma seolah tuli. Baginya, pesona Pak Aditya adalah magnet yang tak terelakkan. Ia mulai mencari-cari alasan untuk berinteraksi, bertanya hal-hal yang sebenarnya sudah ia pahami, atau sekadar menawarkan bantuan membawa buku. Setiap sapaan, setiap tatapan balik, bahkan senyuman kecil dari Pak Aditya terasa seperti hadiah paling berharga. Namun, di balik semua itu, ada jurang keraguan yang dalam. Salma sering termenung sendirian di kamarnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Gadis remaja biasa, dengan impian-impian khas anak SMA. Apa yang bisa ia harapkan dari seorang pria dewasa yang sudah memiliki kehidupannya sendiri? Rasa bersalah dan malu sering menghampirinya. Namun tak cukup kuat untuk mengusir perasaan yang sudah terlanjur berakar. Ia hanya bisa menyimpan rapat-rapat perasaannya, membiarkannya tumbuh menjadi rahasia terbesar dalam hidupnya, sambil sesekali mencuri pandang ke arah Pak Aditya, berharap waktu bisa berhenti sejenak di momen itu. Waktu berjalan, membawa Salma semakin dalam kepusaran perasaannya. Ia mulai menjadi murid paling rajin di mata pelajaran sejarah, bukan semata-mata karena kecintaannya pada sejarah, melainkan karena ingin selalu dekat dengan Pak Aditya. Tugas-tugasnya selalu sempurna, pertanyaannya cerdas, dan ia tak pernah absen dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diampu oleh sang guru, yaitu klub sejarah. Di klub sejarah inilah, interaksi mereka menjadi lebih personal. Pak Aditya sering meminta Salma membantunya menyusun materi presentasi atau mencari referensi. Momen-momen berdua di perpustakaan sekolah, atau di ruang guru yang kosong setelah jam pelajaran usai, menjadi surga kecil bagi Salma. Ia bisa lebih leluasa mengamati Pak Aditya, mendengarkan cerita-ceritanya, bahkan sesekali melihat tawa lepas sang guru yang jarang terlihat di kelas. Suatu sore, saat mereka sedang merapikan buku-buku lama di perpustakaan, tangan Salma tak sengaja menyentuh tangan Pak Aditya saat meraih buku yang sama. Sebuah sentuhan singkat, namun cukup untuk membuat jantung Salma berdebar kencang. Pak Aditya menarik tangannya, ekspresinya sedikit terkejut. Namun kemudian ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Bagi Salma, momen itu bagai sengatan listrik, meninggalkan jejak hangat yang tak hilang. Namun, di tengah kebahagiaan semu itu, sebuah insiden kecil menjadi pengingat pahit. Suatu hari, Salma melihat Pak Aditya sedang mengobrol santai dengan seorang wanita di depan gerbang sekolah. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai dan senyum manis yang membuat mata Pak Aditya berbinar.
Dari gestur mereka, jelas sekali bahwa wanita itu adalah istri Pak Aditya. Hati Salma mencelos, dadanya terasa nyeri seolah dihantam benda tumpul. Ia menyadari lagi bahwa ada batasan yang tak bisa ia langgar, ada tembok kokoh yang memisahkan mereka. Malam harinya, Salma menangis terseduh di bantalnya. Ia merasa bodoh, egois, dan jahat. Bagaimana mungkin ia berharap pada pria yang sudah terikat janji suci? Rasa bersalah itu kini semakin kuat, bercampur dengan cemburu dan sakit hati yang menyesakan. Ia mencoba menjauhi Pak Aditya, berusaha membatasi interaksi mereka, namun selalu gagal. Setiap kali Pak Aditya memanggil namanya atau tersenyum padanya, semua niatnya untuk menjauh seolah lenyap ditelan angin. Ia tahu jembatan hati yang ia bangun untuk Pak Aditya sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja, menghancurkan dirinya sendiri. Ketegangan mulai terasa di antara Salma dan Pak Aditya, meskipun hanya Salma yang menyadarinya sepenuhnya. Salma mencoba menjaga jarak, menjawab seperlunya, dan menghindari tatapan mata Pak Aditya. Namun, ini justru membuat Pak Aditya menyadari perubahan sikap murid kesayangannya. Suatu hari, setelah jam pulang sekolah, Pak Aditya memanggil Salma ke ruang guru. "Salma, apakah ada masalah?" tanya Pak Aditya, suaranya lembut namun penuh perhatian. "Akhir-akhir ini kamu terlihat murung dan sedikit menghindar." Salma terdiam, bingung harus menjawab apa. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana mungkin ia menjelaskan perasaan rumit yang membelenggunya? Ia hanya menunduk, memainkan ujung rok seragamnya. Saya tidak apa-apa, Pak," jawab Salma terbata. "Mungkin hanya sedikit lelah dengan pelajaran." Pak Aditya tersenyum tipis. "Saya tahu kamu bukan tipe yang mudah lelah. Salma, kamu adalah murid yang cerdas dan bersemangat. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" Tatapan mata Pak Aditya yang menenangkan justru membuat Salma semakin merasa bersalah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tak bisa lagi menahannya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya mengungkapkan perasaannya, semua yang selama ini ia pendam. Kata-kata itu keluar seperti air bah yang jebol dari bendungannya, penuh keputusasaan dan rasa sakit. Pak Aditya mendengarkan dengan seksama, ekspresinya berubah menjadi serius. Saat Salma selesai bicara, ruangan itu hening sejenak, hanya ada isak tangis Salma yang memenuhi. Pak Aditya menghela napas panjang. "Salma." Pak Aditya memanggil pelan. "Saya mengerti perasaanmu. Kamu adalah gadis yang baik, cerdas, dan memiliki masa depan yang panjang. Saya menghargai kejujuranmu." Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Tapi, Salma, kamu tahu saya sudah menikah. Saya memiliki keluarga. Dan hubungan antara guru dan murid adalah batasan yang tidak boleh kita lewati. Ini tidak benar." Hati Salma hancur berkeping-keping. Meskipun ia sudah menduga jawaban ini, mendengarnya langsung dari bibir Pak Aditya terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Ia hanya mengangguk, air mata terus mengalir. Pak Aditya melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih tegas, namun tetap ada nada kelembutan. "Saya harap kamu bisa mengerti, Salma. Perasaan ini harus kamu kendalikan. Fokuslah pada pelajaranmu, pada masa depanmu. Ini akan berlalu." Salma berdiri, ia tak sanggup lagi berlama-lama di sana. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan ruang guru, membawa serta kepingan hatinya yang hancur. Badai di atas kertas, yang tadinya hanya bergolak dalam hatinya, kini telah terungkap dan meninggalkan kehancuran yang nyata. Dunia Salma terasa runtuh. Setelah pengakuan yang menyakitkan itu, Salma berusaha sekuat tenaga untuk bangkit. Hari-harinya di sekolah terasa lebih berat. Ia menghindari tatapan Pak Aditya, dan jikapun harus berinteraksi, ia melakukannya dengan profesional, tanpa sedikit pun menunjukkan sisa-sisa perasaannya. Pak Aditya pun tampak menjaga jarak, bersikap selayaknya guru kepada murid, tanpa ada lagi senyum tipis atau perhatian khusus yang dulu sering Salma dapatkan. Jarak itu terasa dingin, namun bagi Salma, itu adalah obat yang harus ia telan, pahit namun penting untuk penyembuhan hatinya. Salma mulai memfokuskan diri pada persiapan ujian akhir dan cita-citanya masuk perguruan tinggi. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan, bukan untuk mencari Pak Aditya,
melainkan untuk tenggelam dalam buku-buku pelajaran. Ia bergabung dengan klub debat, menyalurkan energinya pada hal-hal positif. Perlahan tapi pasti, luka di hatinya mulai mengering. Rasa sakit itu tidak sepenuhnya hilang, namun ia mulai belajar hidup berdampingan dengannya. Ia menyadari bahwa perasaannya pada Pak Aditya adalah bagian dari fase pendewasaannya, sebuah pelajaran berharga tentang cinta yang tak harus memiliki. Waktu berlalu dengan cepat. Ujian akhir sekolah tiba, dan Salma melaluinya dengan gemilang. Ia diterima di universitas impiannya, jauh di kota lain. Hari kelulusan adalah momen haru, sekaligus pelepasan. Saat berpamitan dengan para guru, Salma sempat bertatap muka dengan Pak Aditya. "Selamat, Salma. Saya bangga dengan pencapaianmu," ucap Pak Aditya tulus. Senyumnya kini terasa lebih bersahabat, tanpa beban masa lalu. "Teruslah berprestasi." Salma membalas senyum itu, senyum yang kini terasa berbeda. Ada ketenangan, ada penerimaan. "Terima kasih banyak, Pak, atas semua bimbingan dan pelajaran Bapak." Saat itu, Salma menyadari bahwa ia telah melewati badai. Perasaan cintanya memang pernah hancur. Namun dari reruntuhan itu, ia menemukan kekuatan dan kedewasaan. Ia tidak lagi melihat Pak Aditya dengan mata cinta yang buta, melainkan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada seorang guru yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanannya. Pintu masa SMA telah tertutup, dan sebuah pintu baru terbentang luas di hadapannya. Namun, takdir memang seringkali menyimpan kejutan di balik tirai waktu. Beberapa tahun kemudian, saat Salma sudah menjadi mahasiswi tingkat akhir yang sukses, sebuah berita tak terduga sampai ke telinganya melalui teman-teman lama. Berita yang mengubah segalanya dan membuka kembali lembaran kisah yang ia kira sudah terkubur dalam-dalam. Bertahun-tahun berlalu, Salma kini telah menjadi wanita dewasa yang mandiri, sukses dalam karirnya sebagai seorang arsitek muda di ibu kota. Luka hati masa remajanya telah sembuh sepenuhnya, menyisakan kenangan manis dan pelajaran berharga. Ia tak pernah lagi berpikir tentang Pak Aditya, fokus pada masa depannya sendiri. Suatu hari, Salma menerima undangan reuni akbar SMA Angkasa. Awalnya ia ragu untuk datang, namun dorongan dari teman-teman lama akhirnya membuatnya memutuskan untuk hadir. Pesta reuni itu meriah, penuh tawa dan nostalgia. Di tengah keramaian, ia melihatnya. Pak Aditya. Ia masih terlihat tampan, namun ada sedikit uban yang menghiasi pelipisnya, menambahkan karisma pada penampilannya. Mereka bertukar sapa, layaknya seorang mantan murid dan guru. Obrolan mereka ringan, tentang karir, tentang kehidupan. Hingga akhirnya, Pak Aditya menceritakan perubahan besar dalam hidupnya. "Istri saya, dia meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena sakit," ujar Pak Aditya pelan, raut wajahnya menyeratkan duka yang masih terasa. "Sejak itu, saya membesarkan anak kami sendirian." Hati Salma tersentuh mendengar kabar itu. Ia ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Obrolan berlanjut, dan entah bagaimana, mereka menemukan kenyamanan dalam percakapan itu. Pak Aditya menceritakan betapa sulitnya menjadi orang tua tunggal, betapa ia merindukan kehadiran seorang pendamping. Salma mendengarkan dengan penuh empati, memberikan dukungan dan kata-kata penenang. Setelah reuni itu, mereka mulai sering bertemu. Awalnya, pertemuan itu hanya sebatas teman lama atau seorang mantan murid yang memberikan dukungan pada gurunya. Namun, seiring waktu, ada benih-benih perasaan baru yang tumbuh, lebih dewasa, lebih matang, dan tanpa batasan yang dulu pernah ada. Pak Aditya melihat Salma bukan lagi sebagai muridnya, melainkan sebagai seorang wanita dewasa yang cerdas, tangguh, dan memiliki hati yang lapang. Sementara Salma melihat Pak Aditya dengan cara yang baru, bukan lagi sebagai cinta terlarang, melainkan sebagai seorang pria baik yang layak mendapatkan kebahagiaan. Proses pendekatan mereka berjalan alami, penuh kehati-hatian. Pak Aditya memperkenalkan Salma kepada putrinya, dan Salma dengan tulus menerima anak itu. Setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi panjang, dengan restu dari keluarga masing-masing, Pak Aditya akhirnya melamar Salma. Pernikahan mereka sederhana namun penuh makna. Salma, sang gadis yang dulu jatuh cinta diam-diam pada gurunya, kini berdiri di samping Pak Aditya sebagai istrinya, sebagai ibu sambung bagi anaknya. Kehidupan mereka tidak luput dari tantangan.
Salma harus beradaptasi menjadi seorang istri dan ibu. Sementara Pak Aditya harus menyesuaikan diri dengan kehadiran Salma di sampingnya setelah sekian lama menduda. Namun, dengan cinta dan komitmen yang kuat, mereka berdua menghadapi setiap liku kehidupan bersama. Kisah cinta mereka adalah bukti bahwa takdir bisa bekerja dengan cara yang misterius, membelit dua hati dalam sebuah perjalanan yang tak terduga, dan menemukan kebahagiaan di persimpangan jalan yang berbeda.